Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Iqbal Akbar, MPM 1753031010. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kuis ekonomi pendidikan. Yang pertama, perlu yang kita sadari bahwa ini adalah investasi pendidikan ini adalah cara investasi yang bisa dibilang sangat pasti dan bisa mengembalikan modal awal investasi. Karena bisa dikatakan investasi pendidikan ini sangat berharga bila dibandingkan dengan jenis investasi yang lainnya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena pendidikan merupakan investasi yang bisa dikatakan mulia, dan sesuatu yang mulia tersebut akan sangat berharga. Anda memberikan pendidikan yang setinggi-tingginya ini merupakan contoh investasi yang nantinya saat return atau pengembaliannya mungkin jauh lebih besar dari apa yang dikeluarkan saat ini juga untuk pendidikan saat ini. Jelas investasi ini, pendidikan semacam ini bisa dikatakan investasi yang berharga. Di antara investasi yang lainnya, beberapa alasan tersebut kalau pendidikan investasi yang lebih baiknya. Yang pertama adalah investasi dan ilmu pengetahuan perkembangannya ini akan terus berkembang, meningkat. Kita tidak bisa memprediksi atau tidak bisa mengira seberapa besarnya penghasilan yang akan didapatkannya dari investasi pendidikan tersebut. Jelas mendapatkan returnnya atau titik pengembaliannya tersebut. Yang kedua, tidak bisa dipungkiri saat ini rata-rata perusahaan ini melihat latar belakang pendidikan seseorang sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan kerja pada perusahaan tertentu. Yang ketiga, pendidikan ini tidak akan ada masanya dan tidak akan habis pula, karena mencari ilmu itu terus dicari dan dikejar sampai ke liang lahatnya. Sampai bisa kata pepatahnya itu, pendidikan itu mencari ilmu itu sampai ke negeri Cina, gitu ya. Yang keempat itu pendidikan yang tertinggi juga tidak bisa dipungkiri, secara tidak langsung akan mengangkat derajat dan taraf kehidupan yang meningkat. Yang kelima, manfaatnya memang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diprediksi dan diukur, tanpa pasti akan sangat bermanfaat untuk menghasilkan untuk masa depannya yang lebih baik gitu. Jadi jangan sampai untuk tidak memanfaatkan peluang investasi pendidikan yang untuk tujuan mulia, yaitu untuk mencari ilmu. Pasti akan nantinya akan hasil pendidikan tersebut, investasi pendidikan tersebut akan sangat mulia juga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah relevan gak sih dari keempat indikator tersebut tuh yang bisa dikatakan relevan untuk masa depan pendidikan saat ini juga sih. Mengapa? Yang perlu dijelaskan sih menurut saya relevan ya, karena kelima indikator tersebut tuh tepat gunanya untuk membangun pendidikan masyarakat yang berkelanjutan dengan tepat guna, akan dihasilkannya pembelajaran dan kesejahteraan masyarakat sejak dini untuk memiliki kualitas dan pendidikan yang setinggi-tingginya, dimulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA hingga ke lembaga-lembaga lainnya gitu, yang meningkatkan jumlah remaja dan orang dewasa yang memiliki keahlian, keterampilan yang relevan untuk keterampilan teknik juga, guna untuk bekerja dan berwirausahaan yang layak. Indikator tersebut memiliki kesalahan yang lebih besar antara target pendidikan dan konteks nasional. Nah, rangkaian indikator tematik itu juga bertindak sebagai indikator acuan yang sangat tepat, dapat digunakan untuk memonitoring kemajuan peserta didik. Nah, penyelenggaraan pendidikan ini harus memastikan bahwa semua peserta didik ini memperoleh pengetahuan dan keterampilannya yang diperlukan untuk mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk pendidikan yang untuk pembangunan berkelanjutan, serta gaya hidup yang berkelanjutan, hak asasi manusia, sumber daya manusia, serta peningkatan ekonomi masyarakat. Nah,
Penyelenggaraan pendidikan ini selain memastikan memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai penunjang ini tersebut, maka wajib juga memperhatikan semua pendidikan untuk mendapatkan pengakuan secara tertulis oleh sebagai lembaga formal, sebagai acuan bahwa peserta didik ini tersebut memiliki keahlian yang dapat digunakan sebagai penunjang pendapatan penghasilan kelak nantinya pada saat peserta didik selesai menempuh akhir pendidikan. Yang perlu kita sadari itu, kita setelah kita lulus kita dapat pekerjaan. Sebelum kita pekerjaan kita harus menyelesaikan, kita berlatih dahulu ya kan. Itu jalan pelatihan itu mendapatkan pekerjaan yang layak gitu ya. Seperti untuk memiliki SKPI atau surat keterangan damping ijazah dan surat keterangan yang sudah resmi yang disesuaikan dalam Permen nomor 81 tahun 2014 pada Kementerian Pendidikan Umum dan PMA nomor 1 tahun 2016 pada Kementerian Agama. Peraturan menteri tersebut adalah salah satu penunjang peningkatan pendidikan di Indonesia ini, karena dengan beberapa peraturan tersebut, setiap peserta didik memiliki keahlian khusus untuk memiliki jiwa yang berkarakter untuk peningkatan pendidikan dan peningkatan pendapatan ekonomi serta sumber daya manusia yang layak dan berkelanjutan untuk masa depannya pendidikan ini yang lebih baik. Nah, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.